Salam. Kita akan memulai kebaktian kita sore ini. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihati kamu, aku, orang yang dipenjarakan oleh Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
kita pada minggu pertama setelah Trinitatis ini tertulis pada kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Marilah kita baca bergantian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam kidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasannya. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah, aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan segalanya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat Minggu Trinitatis tanggal 19 Juni 2022. Yang pertama yang melayani dapat kita baca di warta yang kita pegang. 2. Nama minggu hari ini, Minggu 19 Juni 2022, adalah minggu setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 2. Pelayanan ibadah bisa kita baca di warta kita. Yang ketiga, berita dan pengumuman. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 19 2022 di kebaktian sore hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop yang akan diperuntukkan untuk diakoni sosial Huria kita. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 19 Juni 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Irianto Panjaitan, Ibu Herna Megawati Boru Raja Guguk. Alamat Kapling Mekarjaya, Jalan Nakula RT 007 RW 020 nomor 25 Bekasi, wilayah Judea. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. Yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari Minggu 3 Juli 2022, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya ke baptisan kudus, supaya menghadiri bimbingan baptisan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 pukul 17 WIB, bertempat di gereja ini serta membawa surat pengantar dari sintua wilayah masing-masing. 4. Pertanyaan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 21 Juni dan 22 Juni 2022, jemaat kita mengadakan pertanyaan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanyaan wilayah tersebut. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan, dan tuan rumah adalah wilayah Galilea. Untuk hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Zaitun, Hermon, dan Nazaret, dan tuan rumah adalah wilayah Zaitun. 5.
PA Lansia. Sehubungan dengan program kerja seksi lansia, dengan ini diberitahukan kepada jemaat lansia dengan kriteria umur 60 tahun ke atas bahwa seksi lansia akan mengadakan PA lansia pada hari tanggal 22 Juni 2022, waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Harapan Jaya. Untuk itu dihimbau kepada jemaat lansia agar dapat menghadiri ibadah PA lansia tersebut, dan warta ini menjadi undangan resmi dan akan disosialisasikan di warta jemaat dan di WA Group wilayah. Marilah kita doakan agar PA lansia ini dapat berjalan dengan baik. 6. Kegiatan dari distrik. Pada hari Senin 20 Juni 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, di HKBP Resort Jaka Sampurna akan diadakan kompen pelayanan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. B. Pada hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, di HKBP Resort Lipo Cikarang akan diadakan seminar leadership seksi perempuan Huria sedistrik 19 Bekasi, diwakili 4 orang setiap Huria. Marilah kita doakan agar acara seminar ini dapat berjalan dengan baik. C. Pada hari Kamis 23 Juni 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi akan diadakan pembinaan pelayan full timer dan perhalado sedistrik 19 Bekasi, diwakili 5 orang perhalado setiap Huria. Dari HKBP Harapan Jaya diwakili Sintua Donna Boru Tarihoran, Sintua Magetta Boru Sirait, Sintua Mancer Situmorang, Sintua Terang Nundu Sinaga, dan Sintua Paung Simanjuntak. Dengan pembicara Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Marilah kita doakan agar acara pembinaan ini dapat berjalan dengan baik. Warta keuangan dapat kita baca di buku warta kita. Keuangan Huria dan Diakoni berjumlah Rp203.619.467. Pusat Rp17.156.000. Distrik kosong, dana pensiun kosong, pembangunan Rp2.400.000. Transitoria Rp4.050.000. Pengadaan sarana jalan dan parkir Rp6.539.000. Marilah kita doakan persembahan tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kelima, nama-nama jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 25 Juni 2022 juga dapat kita baca di warta yang kita pegang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan dan bagi sukacita terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian warta jemaat kita dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terpujilah namamu Bapa di surga atas segala rahmat karunia yang kami peroleh daripadamu ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh bersekutu di rumahmu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji memuliakan namamu. Tuhan, pada saat ini kami akan mau mendengarkan sebagian daripada sabdamu yang akan menyapa kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-mu yang telah siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini di minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29 yang menjadi topik kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang ini itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats yang telah kita baca, di sini Paulus menegaskan untuk meluruskan, karena di tengah-tengah jemaat Galatia, yaitu yang berada dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi menganggap keselamatan itu adalah dari Kristus. Tetapi yang dari Yahudi mengatakan bahwa keselamatan adalah yang melakukan hukum Taurat. Orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah nomor satu yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang dari non-Yahudi, mereka dianggap orang Kristen nomor 2. Yahudi mengatakan bahwa Taurat itu adalah keselamatan. Itulah yang diluruskan oleh Paulus supaya jangan jadi salah pengertian tentang keselamatan, bahwa orang tidak diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Memang hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun, sebagaimana bangsa Israel dahulu ketika mereka keluar dari Mesir dan Musa menerima hukum Taurat
di Gunung Sinai, dan itu sebagai penuntun sebelum iman yang dikatakan tadi di situ, sebelum iman itu datang, maka hukum Taurat itulah yang menjadi penuntun untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan yang buruk yang perlu disingkirkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka setelah datang iman itu yang disebut tadi di ayat 23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah nyata. Tetapi setelah datang iman yang disebut dengan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dosa manusia, yang diutus oleh Allah datang ke dunia ini, bahwa dialah juru selamat yang membebaskan setiap orang yang melakukan dosa dan telah terputus hubungan dengan Allah karena perbuatan manusia, sehingga Allah tidak membiarkan manusia itu hidup di dalam dosa. Maka Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa, dan melalui itulah manusia menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Jadi bukan karena melakukan Taurat, tetapi Taurat itu dikatakan di ayat 24 tadi bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun bagi semua orang sampai kepada kedatangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat dibenarkan oleh iman. Jadi penuntun sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan hukum Taurat itu setelah datang Tuhan Yesus Kristus, bahwa hukum Taurat itu menjadi cermin bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai cermin, kita mengerti kalau kita di hadapan cermin, maka kita lihat di situ bagaimana tubuh kita, bagaimana rambut kita, bagaimana muka kita, apakah ada yang kotor, bisa kita lihat di dalam cermin. Demikian juga lah hukum Taurat itu, supaya perbuatan kelakuan yang tidak baik dicerminkan oleh hukum Taurat itu, sehingga ketika manusia atau pengikut Tuhan bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yang baik itu dilakukan, tetapi yang tidak baik dijauhkan dari kehidupan. Maka sekarang dikatakan di situ bahwa ketika Tuhan Yesus itu datang, dikatakan di situ kita tidak berada lagi di dalam pengawasan, sebab Dia telah memberikan keselamatan di dalam anugerah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di ayat 26 tadi dikatakan di situ bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah Yesus datang dan Dia telah menebus dosa manusia dan telah menyelamatkan manusia, sehingga kita berubah status, bukan lagi orang yang berdosa, tetapi kita telah diperbaharui, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi pengikut dan kita menjadi pewaris harta kerajaan surga, di mana Yesus Kristus
telah memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan setelah Yesus datang ke dunia ini, maka dikatakan di situ semua kita telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu makanya dikatakan tadi di ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan di ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Yesus Kristus. Di dalam baptisan yang telah diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah dikenakan, kita telah menyatu di dalam diri Tuhan Yesus, dan kita telah menerima keselamatan, menerima kehidupan yang kekal. Dan ketika Yesus telah datang, maka dikatakan di situ di ayat 28 tadi dikatakan, dalam hal itu tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, dan tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang yang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan tidak ada lagi perempuan, karena semua dikatakan di situ telah menjadi satu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang telah diselamatkan dan telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah dipersatukan oleh Kristus, dan kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi pewaris harta kerajaan surga yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika dia mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah yang menjadi keselamatan bagi setiap orang pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Dan jikalau kita telah di dalam Yesus Kristus, kita menjadi miliknya. Dan dikatakan di situ kita telah menjadi anak-anak Abram. Karena kita tahu bahwa Abram itu adalah bapak dari orang percaya kepada Tuhan. Maka sebagai tokoh bapak percaya, yaitu Abram, kita juga menjadi anak-anak Abram. Karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Inilah yang diluruskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka tetap percaya dan taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Keselamatan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, bukan karena melakukan atau melaksanakan hukum Taurat. Inilah yang dikatakan juga di dalam topik minggu ini. Maka dikatakan kepada kita, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan di Roma pasal 8 juga dikatakan, barang siapa yang dituntun oleh Roh Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang dituntun oleh Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Dan juga dikatakan di dalam Matius 5, siapa dikatakan di situ yang menjadi anak Allah. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena Tuhan Yesus telah membawa damai ke dunia ini, maka siapa yang melakukan
kedamaian, yang membawa damai, dia telah menjadi anak-anak Allah. Maka menjadi pola anutan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu ialah Yesus yang menjadi teladan yang harus kita ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya, dia rela berkorban dan dia menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang dikasihi. Demikian juga kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristiani, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu melakukan damai, sejahtera, kasih, setia, sebagaimana juga dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22. Itulah yang harus dilakukan, dilaksanakan sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang harus kita pedomani dan kita yakini di dalam hidup kita di dunia ini. Jadilah menjadi anak-anak Allah dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasa setia taat kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita akan beroleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas safaan firman Tuhan kepada kami pada sore hari ini, di mana kami telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Kami dapat melakukan yang baik, yang seturut dengan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, karena tanpa tuntunan daripada Roh Kudus, kami tidak akan mampu untuk melakukannya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini Tuhan, agar mereka juga menjadi anak-anak terkasih di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan juga jemaat-Mu yang tidak dapat hadir baik di ibadah pagi, siang, dan sore ini Tuhan, karena mereka dalam keadaan sakit. Berikan kesembuhan dari segala penyakit, sehingga mereka tetap dapat ikut bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu pada hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa buat keluarga yang berduka, yaitu keluarga Emeritus Epurus WTP Simarmata yang telah Kau panggil Tuhan dari dunia ini. Berikan ketabahan dan kekuatan kepada seluruh keluarga, sehingga mereka tetap kuat dan mereka cepat terhibur di dalam perpesahan mereka dari Bapak yang kami cintai. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu, jemaat yang baru. Berikan kepada mereka menjadi jemaat yang taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja HKBP Harapan Jaya. Kami juga berdoa buat kegiatan pertanggiangan yang akan kami lakukan pada hari Selasa dan hari Rabu yang akan datang. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan sukacita buat seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka mau untuk mengikuti ibadah pertanggiangan tersebut. Dan kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di gereja-Mu HKBP Harapan Jaya. Berkatilah ya Tuhan segala kegiatan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu.
Kami juga mendoakan pembinaan seksi perempuan yang akan diadakan di Cikarang pada hari Selasa yang akan datang. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada seluruh peserta sehingga mereka dapat mengikuti dengan baik. Dan kami juga mendoakan kegiatan yaitu pembinaan full timer dengan Parhalado yang dipimpin oleh pimpinan kami yaitu Bapak Eporus bersama dengan Sekjen. Kami berdoa supaya kegiatan itu berjalan dengan baik. Sertai Tuhan pimpinan kami untuk membina kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah gerejamu. Tuhan, kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau menyertai seluruh jemaat-Mu sehingga kami boleh dalam keadaan sehat sampai ke rumah kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan yang akan kita serahkan ke diakoni sosial gereja kita juga ke pusat. Ajukan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera.